Puji Tuhan. Shalom saudara. Inilah sesi terakhir tentang kitab Daniel. Ya sudah berminggu-minggu kita bahas kitab Daniel, cukup teliti, cukup terperinci saya katakan. Ya, 5 visi yang saya anggap itu merupakan visi yang setiap umat Allah bisa mengerti, yaitu agenda Allah, atau saya katakan apa yang akan terjadi di akhir zaman telah diuraikan oleh Tuhan sedemikian terperincinya, sehingga saya percaya kita sebagai umat Tuhan dipersiapkan untuk waktu-waktu seperti itu. Dan tentunya saudara, pada saat kita mendengar apa yang akan terjadi membuat hati kita merasa susah. Saya juga merasa seringkali tertekan ya, karena melihat apa yang akan terjadi, penganiayaan dan sebagainya. Itu wajar saudara, saya rasa semua kita tidak mau kalau bisa diluputkan, kita tidak sampai terjadi. Namun tetap saudara, apapun kita tidak tahu ya, tetapi yang satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Nah, itulah janjinya. Tetapi mengenal firman Tuhan, mengenal nubuatan-nubuatan ini merupakan hal yang penting saudara, melengkapi kita, rohani kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Saya percaya doktrin eskatologi merupakan doktrin yang penting ya. Seperti saya katakan, di mana Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, semuanya tulis tentang hal-hal akhir zaman. Bahkan Judas, Timotius, ya di sini sana ada ayat-ayat yang ditulis ya, khususnya ayat tentang akhir-akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita tinggal di waktu-waktu seperti ini, dan saya yakin juga kita tidak hanya melihat hal-hal yang buruk, tetapi kita juga lihat kuasa Allah juga akan dinyatakan saat-saat ini. Ya, saya mengatakan justru saat gelap itu bertambah-tambah, justru terang Tuhan akan lebih menyala-nyala. Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi. Saat-saat ini juga saya percaya merupakan waktu-waktu yang penuaian besar-besaran di seluruh dunia saudara. Jadi kita harus berimbang ya. Di satu pihak kita tahu apa yang terjadi, di tapi satu pihak lagi umat Allah yang berharap kepada Tuhan dikatakan akan melihat kedahsyatan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita, dan membuat kita sungguh sangat sukacita saudara. Mari kita melihat Daniel pasal 12, ini merupakan yang pasal terakhir ya, yang saya anggap perlu kita bahas, sebab sebelum kitab Daniel ditutup atau selesai, kita melihat di pasal 12 ayat 1 ya. Daniel pasal 12 ayat 1. Dikatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ya, Mikael sebenarnya dikatakan adalah malaikat besar, salah satu archangel atau salah satu malaikat yang memiliki kedudukan yang posisi lebih tinggi daripada malaikat biasa. Salah satu, yaitu satu lagi adalah Gabriel. Mikael adalah malaikat khusus yang dikatakan yang mendampingi anak-anak bangsamu. Ya, jadi selama ini kita melihat malaikat Mikael adalah malaikat yang dikhususkan untuk memelihara atau menjaga umat Israel selama ini. Dan dikatakan akan muncul dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, ini sangat menarik saudara, sebab kita akan melihat
Dikatakan pada saat Mikal itu muncul, bahasa Ibraninya mengatakan saat dia bangkit ya saudara, maka sesuatu yang terjadi. Dan saya pribadi percaya ini ada kaitannya dengan kitab di 2 Tesalonika, di mana ada sesuatu yang terjadi karena perbuatan Mikal ini atau tindakan Mikal ini, sehingga terjadi ada satu kesesakan ya. Ya, bingung juga kenapa pada saat malaikat dahsyat ini bertindak malahan bukan terjadi suatu perlindungan, tetapi ada sesuatu kesesakan yang terjadi. Jadi ini merupakan hal yang menarik. Mari kita melihat terdahulu di 2 Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2. Kalau saudara ingat, bicara ini tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang saya katakan ini merupakan rapture, pengangkatan. Dan Rasul Paulus memberi suatu penjelasan yang luar biasa. Mari kita baca terdahulu. Ya, apa yang dikatakan? Dikatakan ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya, yaitu terhimpunnya itu adalah rapture, perkumpulan. Dengan dia kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah dari hari Tuhan telah tiba. Saya pernah bahas ini, yaitu apakah gereja akan menghadapi antikristus. Saudara bisa mendengarkannya. Jika saudara mau lebih dengar lebih teliti lagi, saudara bisa mendengar dari YouTube. Bagi saudara-saudara yang belum mendengarnya, saya himbau saudara menggunakan waktu mendengar, karena ini merupakan pelajaran yang penting mempersiapkan umat Tuhan untuk akhir zaman. Nah, ini dikatakan dua hal yang akan terjadi, yaitu di mana terjadi murtad yang besar, kemudian munculnya antikristus di bait Allah. Dan kita sudah membahas hal itu, bahwa antikristus muncul di bait Allah pada saat di 3,5 tahun pada masa yang terakhir, masa satu yang terakhir itu, maka di 3,5 tahun muncullah antikristus. Tetapi dikatakan ayat sini yang saya mau tekankan adalah di ayat 6 dan 7. Kita dibaca lagi ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Kita melihat bahwa Rasul Paulus itu bicarakan hal tentang kedatangan Tuhan kedua kali atau pengangkatan itu bukan sekali saja, tetapi dikatakan kerap kali aku sudah ajarkan. Berarti jemaat Tesalonika ini sangat mengetahui atau paham ya tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Yaitu karena Paulus itu terus menjelaskan kepada mereka. Dan kemudian sekarang, nah ayat 6, ini satu hal yang menarik. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Nah ini dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah di sini yang pre-tribulation atau pengangkatan sebelum tribulasi, mengatakan ayat ini yang menahan adalah gereja, saudara. Makanya terjadi doktrin di mana hanya pada saat gereja diangkat, maka kuasa yang menahan munculnya antikristus itu diangkat, baru antikristus muncul. Tapi itu bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya ya saudara. Jadi sebenarnya siapa yang mengangkat? Siapa yang menahan antikristus untuk muncul? Ya, menurut pribadi interpretasi saya adalah Mikal, saudara. Yaitu malaikat Mikal ini yang menahan munculnya antikristus. Jadi pada saat dia bangkit, sebenarnya kata Ibrani amat itu juga mengandung arti berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Saya ulangi ya. Dikatakan di dalam Daniel pasal 12 itu bahwa
muncul Mikal, muncul itu di kata bahasa Ibrani yaitu amak, berarti dia berhenti, ada mengandung arti berhenti apa yang sedang dia melakukan. Berarti juga dia tidak lagi menahan antikristus untuk muncul. Dia bangkit, saudara. Dia bangkit itu berarti dia izinkan sesuatu terjadi. Ya. Ayat 6. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Lihat kan? Kedurhakaan itu masih bekerja, tetapi ada yang menahan. Ada yang membatasinya. Ada yang tidak mengizinkan dia untuk manifestasi, untuk muncul. Siapa yang menahan dia? Kalau menurut saya pribadi, yang saya pelajari firman Tuhan, yang menahan dia adalah malaikat Mikael ini, saudara. Makanya dia tidak dapat muncul, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudara, hal yang menarik. Ya, kita melihat di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12, saya juga yakin ini kaitannya dengan tadi di Daniel pasal 12. Ya. Jadi saya berikan pendapat saya atau argumentasi saya kenapa ini merupakan Mikal, saudara, yang menahan munculnya antikristus. Lihat, saudara, di Wahyu pasal 12 ayat 7. Dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Peperangan siapa? Mikael. Ya, lihat kan? Mikal dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga tidak lain adalah setan, Lucifer. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 13. Ini menurut saya pada saat Mikal bangkit, dia tidak menahan atau dia tidak berarti dia melawan naga-naga itu, setan itu kemudian diperintahkan atau dijatuhkan naga itu, Lucifer, ke atas bumi, saudara. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia mulai memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Pasal 12 tentang wanita yang memiliki yang digambarkan di mana kepalanya ada 12 bintang, matahari dan bulan adalah umat atau kaum Israel, kaum pilihan Tuhan. Dikatakan pada saat naga itu dijatuhkan, maka dia sadar, dan tentunya apa yang terjadi di atas bumi, maka antikristus itu dipakai sebagai alat, dikuasai penuh, dan antikristus itu mulai memburu umat Israel. Itu persis terjadi menurut saya di pertengahan setengah masa itu, 3,5 tahun, di pertengahan masa terakhir itu. Maka kita melihat, saudara, maka saya yakin di Daniel pasal 12 ayat 1 itu menceritakan tentang hal ini, ya. Sekalipun singkat, tetapi kita melihat bagaimana pengertian ini diberikan kepada kita semua tentang pertengahan di masa yang terakhir. Seperti saya katakan, ada hari-hari tertentu, saudara, di mana Roh Kudus ingin menekankan, ingin menyatakan
sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan kalau Tuhan telah menekankan hal itu, maka kita perlu perhatikannya. Mari kita melihat saudara ke berikutnya, ayat berikutnya di Daniel pasal 12, kita lanjuti. Pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang dapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kita akan melihat saudara terjadi penganiayaan, tetapi Mikal katakan bahwa mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, tentunya pada saat itu banyak umat Israel akan lahir baru sebelum terjadinya pengangkatan, rapture. Kenapa? Sebab dikatakan di sini, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi kita melihat apa yang terjadi pada saat rapture atau pengangkatan terjadi, itu terjadi seperti saya katakan setelah 3,5 tahun ya, mengalami penganiayaan cukup lama, maka banyak umat Israel pada saat itu pun lahir baru, mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka, saudara. Kita melihat di mana Tuhan pun mengasingkan salah satu kelompok, yaitu 144.000 umat Israel ya, diasingkan untuk memperoleh keselamatan juga, atau mungkin saya percaya bahwa mereka akan bersama-sama di rapture, diangkat pada saat Tuhan Yesus muncul di langit ya. Di sini dikatakan ada yang mendapat hidup yang kekal, yang lain yang tidak ada namanya tercatat, maka mereka akan binasa selama-lamanya. Jadi pasal 12 ini pun Daniel diberikan pengertian tentang rapture juga, saudara, pengangkatan. Oleh sebab itu, kitab Daniel seperti saya katakan mencakup banyak hal yang luar biasa, yang amat penting, di mana rapture, pengangkatan itu, pewahyuan itu adalah pewahyuan di perjanjian baru. Tetapi saudara, semua hal itu Tuhan sudah nyatakan terdahulu ya, saudara, di dalam kitab Daniel. Makanya saudara, saya yakin sekali, dan saya juga himbau kita semua ya, membaca kitab Daniel dan menjadikan kitab ini salah satu kitab yang amat penting, saudara, khususnya bagi kita yang hidup di saat ini. Nah, kemudian dikatakan apa? Dan orang-orang, ayat 3, bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, saat itu karena banyak ujian, cobaan ya, kita minggu lalu bicarakan bagaimana Antikristus memujuk mereka, membinasakan, menjadikan umat Israel murtad, umat Tuhan murtad dengan segala tekanan, segala rayuan yang manis, tujuannya untuk yang mencuri keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada umatnya. Ini akan terjadi banyak hal, saudara ya. Makanya saudara, saat ini kenapa kita perlu mengerti, salah satu tujuannya adalah kita siapkan diri kita. Sebab pada saat kalau hari itu tidak terjadi, puji Tuhan saudara, tetapi kalau sampai kita harus hadapi, kita harus sudah tekad di hati kita, sudah bisa memutuskan ya, sekarang juga di hati kita, di mana kita berdiri pada saat itu, sikap kita bagaimana pada saat itu. Jadi Tuhan siapkan kita, jangan sampai pada saat itu baru kita pikir, aduh gimana ya, pilih A atau pilih B. Kita tidak lagi pikirkan itu. Pilihan kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi bukannya apakah kita alami, tapi minimal secara secara psikologi ya, secara ini kita siapkan
Where are we gonna stand? Di mana kita akan berdiri? Di mana kita akan bertekad? Ya. Jadi ini merupakan hal yang penting. Sebab orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Minggu lalu kita katakan mereka Tuhan pakai karena pengertian mereka, karena kenal akan Tuhan. Membuat banyak orang mengerti rencana Tuhan atau mengerti firman Tuhan, nubuatan Tuhan. Sehingga terjadi banyak orang lahir baru, dibenarkan dikatakan. Dan orang-orang ini bercahaya, istilahnya Tuhan berkenan dan mereka terang. Ya, di alam roh mereka itu adalah sinar-sinar Tuhan yang bercahaya di bumi saat bumi mengalami kegelapan. Ayat 4 mari kita teruskan. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Lihat kan, Daniel disuruh sembunyikan segala firman itu. Pada saatnya mungkin firman ini tidak terbuka bagi umum, tetapi Daniel telah diberikan rahasia. Jadi banyak hal, sekalipun Daniel mendapat pewahyuan akhir zaman, tetapi mungkin tidak banyak orang mengetahui tentang hal itu pada zaman dia, sebab dikatakan sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Disembunyikan bagi umat di akhir zaman. Dikatakan banyak orang akan menyelidikinya. Ya, saya salah satu yang menyelidikinya. Ya, saya salah satu yang banyak orang, dari antara banyak orang ini yang menyelidikinya. Saudara, yang menyelidiki ya, kitab Daniel ini banyak sekali, termasuk orang-orang terkenal. Sangat tertarik, penasaran tentang nubuatan di kitab Daniel. Tetapi pengertian ini sepertinya diberikan kepada umat yang di akhir zaman, memberikan pengertian yang sebenarnya. Dan kita bersyukur saudara, kita diberikan banyak pengertian tentang akhir zaman. Saya mau tambahkan satu hal saudara, kalau ini misalnya terjadi kehendak Tuhan menghendaki, ya saya akan bisa diundang untuk mengajarkan topik akhir zaman saudara di satu tempat. Doakan kami. Dan saya yakin akan lebih banyak orang ingin mengetahui tentang akhir zaman. Kemudian kita melihat saudara. Kemudian aku Daniel melihat maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Ya, berarti kapan itu semua yang Daniel itu akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup yang kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jelas sekali di sini dikatakan 1 masa dan 1 tahun, 2 masa 2 tahun, dan setengah masa setengah tahun, 3,5 tahun. Berarti sejak mulainya bait Allah dihancurkan, dibinasakan, maka itu terjadi selama 3,5 tahun barulah selesai. Dan adapun aku memang mendengar hal itu tetapi tidak memahaminya, lalu ku tanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Lihat kan saudara, artinya apa? Akhirnya artinya ini pasti terjadi karena sudah dimeteraikan. Dan saudara, saya mau kasih tahu supaya saudara mengerti bahwa segala sesuatu terjadi, sekali lagi itu semua adalah perizinan Tuhan. Bahkan dikatakan di Yehezkiel 38:39 bahwa itu semuanya adalah Tuhan secara langsung bercampur tangan dalam hal itu, mengizinkan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, saudara. Dan dikatakan banyak orang akan disucikan, ya, lewat segala
kesulitan, penganiayaan, justru disitulah disucikan, dimurnikan, dan diuji. Orang-orang fasik akan berlaku fasik. Sebenarnya lebih tepat, orang-orang fasik akan lebih fasik. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Orang fasik tidak akan dapat mengerti hal-hal rohani, rencana Tuhan, nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Mereka tidak dapat mengerti, saudara. Sekalipun dengan jelas firman Tuhan menggambarkan, menubuatkan apa yang akan terjadi, tetapi kalau tidak memiliki roh Allah, tidak lahir baru, mereka tidak akan mengerti, saudara. Hendaklah kita menjadi umat-umat yang bijak, yang dapat mengerti arti dari semuanya ini, saudara. Bayangkan di zaman Daniel pun, mungkin hanya Daniel yang mengerti apa yang akan terjadi di akhir zaman. Rahasia surgawi bukanlah sesuatu yang digemari banyak orang, apalagi dalam hal-hal ya masalah-masalah yang akan ditantangi, nubuatan-nubuatan yang kedengarannya tidak enak, tetapi itu adalah salah satu hal di mana dinubuatkan di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan? Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan, sejak dihentikan korban sehari-hari, ya, dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Nah, saudara dengar baik-baik. 1260 hari itu 3,5 tahun. 1290 hari adalah 3,5 tahun tambah 30 hari. Jadi dikatakan sejak itu di pertengahan masa itu bait Allah dinajiskan dan kemudian dibangunlah dewa-dewa di dalam bait Allah, ya. Itu berlaku 1290 hari. Kemudian apa? Berbahagialah orang-orang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudara, ini kadang-kadang hari-hari ini sulit untuk kita pahami secara jelas karena tidak tertulis di kitab lain tentang hari-hari seperti ini, saudara. Oleh sebab itu, kita tidak dapat ada referensi dari ayat-ayat kitab lain di mana menjelaskan tentang hari-hari seperti ini, kecuali yang besarnya aja 3,5 tahun, 1260 hari, tetapi secara terperinci 1290 hari, 1335 hari, ini tidak ada di kitab lain, saudara. Saya belum dapati, mungkin ada hamba Tuhan yang lain mungkin dapat mendapat pewahyuan ini, tetapi artinya apa? Ya, saya sebaik mungkin untuk saya jelaskan, yaitu apa yang terjadi. Berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Menurut saya, setelah itu terjadi di mana antikristus akan dihakimi. Setelah dihakimi, kemungkinan besar bahwa bait Allah yang di Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Kristus itu akan dikuduskan dan dibangun, sehingga mereka yang hidup melewati segala penganiayaan dan termasuk, saudara, penghakiman Allah atas dunia, atas antikristus dan pasukannya, itu akan disaksikan oleh orang yang hidup pada saat itu, melihat bagaimana kuasa Allah, amarah Allah dijatuhkan di atas kerajaan antikristus, dan kemudian direbutnya kembali bait Allah dan ditegakkan kembali bait Allah yang sesungguhnya, yang menurut saya kemungkinan besar menurut saya adalah bait Allah yang ditulis digambarkan di Yehezkiel ya 30, 40, 41 kalau nggak salah. Terakhir ayat tentang bait Allah itu belum digenapi. Saya yakin itu adalah bait Allah yang akan dibangun untuk kerajaan 1000 tahun.
di akhir zaman. Yang bahagialah orang yang hidup sampai saat ini, mungkin mereka akan menyaksikan kemenangan Kristus, merayakan kemenangan Kristus, menjatuhkan penghakiman atas antikristus, dan kemudian ya Yerusalem dan Bait Allah mulai dibangun lagi. Sebab apa dikatakan? Tetapi engkau, Daniel katakan, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Luar biasa, saudara. Bagi Daniel, pelayanannya sudah genap, dan Allah katakan kepada dia, Daniel, tugasmu sudah selesai. Apa yang aku harus nyatakan kepadamu dalam nubuatan-nubuatan, engkau tulis, engkau simpan, dan sekalipun engkau tidak akan melihat, ya, karena Daniel hidup pada saat itu tidak dapat melihat penggenapan nubuatan, karena Allah itu rencananya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, tetapi ribuan tahun, ratusan tahun. Kadang nubuatan itu baru digenapi. Namun Daniel adalah hamba Tuhan yang setia, yang telah melaksanakan tugas Tuhan dengan setia, dan telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan katakan, kamu istirahat, nanti waktunya engkau akan mendapat upah. Wah, kalau menurut saya Daniel bukan saja dapat upah, tetapi mahkota, posisi yang amat dekat dengan Allah di surga. Ya, saudara, luar biasa. Sekalipun Daniel tidak melayani mungkin ribuan orang, tetapi dia adalah hamba yang setia, yang telah menjadi saksi bagi Tuhan di dalam angkatannya, di dalam generasinya. Hendaklah kita, saudara, dapat juga belajar seperti Daniel, ya, yaitu setia hidup di dalam Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Demikian, saudara, firman Tuhan pada saat ini, dan kita mengakhiri kitab Daniel, saudara, yang luar biasa itu, yang bicarakan begitu banyak hal, yang kaitannya yang begitu erat, atau pewahyuannya begitu luar biasa, justru tentang gereja, ya, di akhir zaman. Nah, satu hal yang saya mau katakan, saudara, jika saudara lihat di dalam semua nubuatan di perjanjian lama, tidak ada nubuatan tentang gereja, saudara. Kenapa? Karena gereja itu, seperti saya katakan, adalah ekstensinya dari kerajaan Allah, yaitu kita yang dicangkokkan ke dalam umat Israel. Kita telah bersatu sama mereka, jadi nubuatan kepada umat Israel juga merupakan nubuatan bagi gereja. Demikian, saudara, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima berkat dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Minggu depan kita akan berdoa melihat kitab yang berbeda atau topik yang berbeda. Terima kasih, saudara, yang telah mengikuti pelajaran ini. Saya himbau kalau saudara ada waktu, bisa berulang-ulang kali mendengarkannya, supaya dapat lebih jelas lagi mengerti tentang apa yang diajarkan. Karena ini merupakan topik yang cukup ribet, cukup banyak topik di dalamnya, banyak penjelasan. Suatu kitab yang tidak gampang untuk dimengerti, tetapi kalau kita merupakan ada kerinduan yang besar, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Mari, saudara, saya akan doakan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pewahyuan yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti banyak hal. Sekalipun masih banyak hal yang perlu Engkau terangkan bagi kami. Tetapi kami telah bersyukur apa yang Engkau telah nyatakan, kami terima, Tuhan. Dan kami mau siapkan diri kami, apakah itu akan terjadi dalam angkatan kami, tetapi yang penting adalah, Tuhan, kami mau setia melayani-Mu, mengiringi-Mu sampai pada akhirnya. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi setia mengikuti jalan-Mu. Takut akan Tuhan,
dan Tuhan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saudara, angkatlah tangan, terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengurapi, memberkati-Mu, memberkati pekerjaan tangan-Mu, memberkati keluar masuk-Mu, mencukupi segala, bahkan melimpah-limpah di dalam segala hal, baik rohani, jasmani, maupun keuangan. Semuanya Tuhan, kami hidup dalam berkelimpahan karena kebaikan-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. God bless you. See you next week.